Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 7 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah teladan yang sempurna bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada. Pagi ini kita akan ikuti bacaan renungan pagi kita 7 Juli 2024 dengan judul Teladan. Ayat inti kita pada pagi ini terdapat di dalam Efesus 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jika orang-orang yang hidup sebelum air bah taat pada firman Allah, mereka tidak akan binasa oleh air bah. Jika bangsa Israel taat pada firman Allah, Dia akan menganugerahkan kepada mereka berkat-berkat istimewa. Namun, mereka terjatuh akibat pemanjaan nafsu dan hawa nafsu. Mereka tidak akan taat pada firman Allah. Pemanjaan nafsu makan yang menyimpang membawa mereka ke dalam dosa-dosa yang banyak dan berat. Seandainya mereka mengutamakan tuntutan Allah dan kebutuhan jasmani sebagai hal kedua dan tunduk pada pilihan Allah mengenai makanan yang layak bagi mereka, maka tidak seorang pun dari mereka akan jatuh di padang gurun. Mereka akan ditempatkan di tanah yang subur, Kanaan, suatu bangsa yang suci dan berbahagia. Tidak ada satupun suku yang lemah di antara mereka. Juru selamat dunia menjadi dosa bagi umat manusia. Dengan menjadi pengganti umat manusia, Kristus tidak menyatakan kuasanya sebagai anak Allah, namun menempatkan dirinya di antara anak laki-laki dan perempuan. Dia harus menanggung pencobaan-pencobaan sebagai manusia demi kepentingan kita, dalam keadaan yang paling sulit, dan meninggalkan teladan iman dan kepercayaan sempurna kepada Bapa surgawinya. Kristus tahu bahwa Bapanya akan menyediakan makanan baginya untuk kemuliaannya. Dalam cobaan berat ini, ketika rasa lapar menekannya tanpa batas, Dia tidak akan mengurangi satu partikel pun dari cobaan yang diberikan kepadanya secara prematur dengan menggunakan kuasa ilahinya. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ketika diluruskan tidak mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat demi kepentingan mereka sendiri untuk menyelamatkan diri mereka dari rasa sakit atau penderitaan, atau untuk memberi diri mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka. Tujuan Allah adalah untuk menguji dan membuktikan umat manusia dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan karakter dengan sering membawa mereka ke dalam posisi yang sulit untuk menguji iman dan keyakinan mereka terhadap kasih dan kuasa-Nya. Kehidupan Kristus adalah sebuah teladan yang sempurna. Melalui teladan dan ajarannya, Dia selalu mengajar pria dan wanita bahwa Tuhan adalah tempat mereka bergantung, dan bahwa kepadanya mereka harus beriman dan percaya teguh.
Confrontation halaman 43 dan 44. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus adalah teladan yang sempurna. Roh Nubuat berkata dalam Confrontation halaman 44 paragraf 2 yang berbunyi, kehidupan Kristus adalah sebuah teladan yang sempurna. Melalui teladan dan ajarannya, Dia selalu mengajarkan kepada manusia bahwa Allah lah yang menjadi sandarannya dan bahwa kepadanya harus ada keimanan dan kepercayaan yang teguh. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Jadi, teladan Yesus yang sempurna adalah karena Dia bersandar pada Allah. Demikianlah kita seharusnya menjadikan Allah sandaran kita. Kemudian, Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 50 paragraf 1 berkata, karakter Kristus adalah satu-satunya teladan sempurna yang harus kita tiru. Kehidupan Yesus yang bersandar pada Allah adalah teladan yang harus kita tiru. Demikian juga dengan kesempurnaan karakter Kristus adalah teladan yang harus kita tiru. Hal yang serupa dinyatakan dalam manuskrip 108 tahun 1903 paragraf 25. Dari tahun-tahun awal hingga masa dewasa, Kristus menjalani kehidupan yang merupakan teladan kerendahan hati, ketekunan dan ketaatan yang sempurna. Dia selalu bijaksana dan memperhatikan orang lain, selalu menyangkal diri. Dia datang dengan membawa tanda tangan sorga, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tidak heran, hidup Yesus adalah teladan sempurna bagi kita semua. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam My Life Today, halaman 187 paragraf 4. Kehidupan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri merupakan teladan bagi semua orang. Karakternya adalah teladan karakter yang dapat kita bentuk jika kita mengikuti jejaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Gospel Workers halaman 416 paragraf 2. Karena menjadi seorang Kristen berarti menjadi seperti Kristus. Yesus adalah teladan yang sempurna dan kita harus meniru teladannya. Seorang Kristen adalah tipe manusia tertinggi, perwakilan Kristus. Ini panggilan bagi kita semua yang mengaku Kristen. Menjadi Kristen artinya menjadi seperti Kristus. Inilah pentingnya Yesus menjadi teladan kita yang sempurna. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya sehingga Yesus dapat menjadi teladan yang sempurna? Sons and Daughters of God halaman 128 paragraf 2 berkata, ia dapat melawan penggodaan iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapanya yang di sorga, karena ia taat kepada kehendak Bapanya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapanya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menurut kehendaknya. Kemenangan Yesus atas dosa bukan atas kuat kuasanya, tetapi karena Yesus bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi Bapanya. Yesus taat kepada Bapanya. Yesus menurut kepada Bapanya. Bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapanya yang jadi. Kemudian dalam Kerinduan Segala Zaman jilid kedua, halaman 144 paragraf 3 berkata, aku ada di bawah bimbingan Bapakku. Selama aku melakukan kehendaknya, hidupku selamat. Inilah wujud dari ketergantungan Yesus kepada Bapanya. Yesus selalu di bawah bimbingan Bapanya dan hidupnya selamat. Selanjutnya, dalam Kerinduan Segala Zaman jilid kedua halaman 154 paragraf 3 dikatakan, dalam segala perkara yang dilakukannya, Kristus bekerja dengan Bapanya. Ia selalu berhati-hati membuktikan bahwa ia tidak bekerja sendiri.
Dengan iman dan doalah ia mengadakan mujizat-mujizatnya. Kristus menghendaki agar semua orang mengetahui hubungannya dengan Bapanya. Yesus bekerja dengan Bapanya termasuk dalam mengadakan mujizat. Yesus tidak pernah bekerja sendirian. Dengan iman dan doa kepada Bapanya, Yesus mengadakan mujizat. Kenapa Yesus nyatakan akan hal ini kepada kita? Sebab dia menghendaki agar semua orang tahu tentang hubungan dia dengan Bapanya. Karena itulah rahasia kemenangannya menjadi teladan yang sempurna. Karena dia tinggal dalam Bapa dan Bapa dalam dia. Inilah pola yang Yesus berikan kepada kita, yaitu dengan menerima Kristus dalam hidup kita. Sebab oleh menerima Kristus dalam hidup kita, maka itulah wujud menerima kehadiran Bapa dalam hidup kita, sehingga teladan sempurna Yesus menjadi bagian kita. Hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah teladan yang sempurna bagi kami. Dan Dia menjadi teladan kami karena kehidupannya yang bersandar penuh kepada Bapanya, yang menuruti akan kehendak Bapanya, selalu berhati-hati membuktikan Ia tidak kerja sendiri, tapi Dia selalu bekerja dengan Bapanya. Dia mau semua orang tahu hubungan Dia dengan Bapanya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami pun yang percaya menerima Kristus dalam hidup ini, dan pengalaman yang Yesus alami menjadi bagian kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Kristus yang terjadi. Dan bila mana Kristus tinggal dalam kami, hal itu sama dengan Bapa tinggal dalam kami. Maka kehidupan yang sempurna, kehidupan Kristus menjadi bagian kami diubahkan hingga pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami didapati sempurna dan benar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.